Shalom, puji bagi nama Tuhan saudara-saudaraku, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu kita. Kita percaya Tuhan pasti hadir di dalam ibadah kita. Oleh sebab itu, mari kita semua menyiapkan hati supaya ibadah yang kita lakukan ini menjadi suatu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita, sebab dialah Allah yang beserta dengan kita. Dialah Allah Immanuel. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Penyertaan-Mu. Bahwa penyertaan Tuhan sangat sempurna di dalam hidup kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan,
Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat di dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah perkasa, Engkau Allah juru selamat di dalam kehidupan kami. Satu-satunya yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk satu kesempatan yang indah yang masih Engkau berikan kepada kami semua, jemaat GBGS Baladewa. Kami percaya Tuhan, bukan hanya kami, bahkan kepada jemaat, teman-teman yang lain, yang di luar daripada gereja kami percaya juga Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu menjamah kehidupan kami semuanya. Terlebih di dalam ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini. Mohon kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat di mana kami beribadah. Kami mohonkan juga kiranya Engkau yang memagari dengan terang kuasa keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih bagi seluruh tetangga-tetangga kami. Daerah depan, belakang, kanan, kiri, bahkan sejauh kuasa kasih-Mu Tuhan melawat tempat di mana kami beribadah. Mohon kiranya terang keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu juga terdengar bagi seluruh tetangga-tetangga kami, bahkan kepada kami semua yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Mohon kiranya Tuhan memberikan hati nurani yang baik, hati yang mau tunduk dan hormat kepada kuasa-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, melawat ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terlebih ya Tuhan, kami yang pada saat ini mengalami kelemahan, baik itu secara jasmani, terlebih lagi Tuhan secara rohani. Biarlah semuanya itu ditanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menerima kemenangan, pemulihan, juga kesembuhan. Dan kami percaya ibadah yang kami lakukan telah memberkati kehidupan kami dengan berkat keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di dalam hati dan pikiran kami, menerangi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, ibadah kami ini menjadi ibadah untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Inilah ya Tuhan segala doa kami, permohonan kami yang kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semuanya kita berkemenangan saudara-saudara. Haleluya. Kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sebab Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menyertai kita. Allah Maha Kudus, bagi orang benar di hadapannya, Dia ingat akan janjinya. Tuhan yang menyertai kita, Allah
dan tidak akan dihanguskan. Tuhan yang menyertai kita, Allah Maha Kudus. Bagi orang benar di hadapannya, Dia ingat akan janjinya. Oh, Tuhan yang menyertai kita, Allah Juru Selamat. Bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Itulah saudara-saudara, kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita tidak pernah dihanyutkan, bahkan kita tidak pernah dihanguskan, sebab Dialah Allah yang heran dan besar di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita dengan lagu Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Sekali lagi kita katakan Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Tiba saatnya saudara-saudaraku, kita akan masuk di dalam bagian yang terbaik di dalam ibadah kita. Kita akan menyambut firman Tuhan, menyambut kebenaran Injil firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya firman yang disampaikan itu kita terima dan kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Terang bagi
ibadah kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran Injil firman-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa mengajari kepada kami semua. Biarlah ya Tuhan suara kebenaran Injil firman-Mu yang akan ditaburkan pada malam hari ini. Kami terima dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang mau diajar dan dibentuk dari kebenaran Injil firman-Mu. Mohon kiranya ya Tuhan, Engkau yang menolong dan menyatakan kuasa-Mu kepada hamba-Mu yang akan memberitakannya. Agar seluruh perkataan yang keluar dari mulutnya, semuanya berasal dari kebenaran Injil firman Tuhan. Agar kepada kami jemaat-Mu yang mendengarkan, hamba-Mu yang akan mengajar dan berkata-kata, biarlah kami sama-sama terberkati dengan berkat keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa berakar, bertumbuh, juga berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terlebih biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, firman itu yang menjadi pelita dan juga terang bagi jalan kami, yang senantiasa menerangi seluruh kehidupan kami dan juga keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah kepada kami semua. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam siaran ibadah tengah minggu kita di hari ini. Minggu terakhir bulan Agustus, masih dalam suasana bulan kemerdekaan yang ditandai dengan bendera merah putih yang masih terus berkibar sampai bulan Agustus berakhir. Firman Tuhan di hari ini mengambil tema kepahlawanan yang berjudul Daud dan Paulus, dua tokoh Alkitab yang terkenal militan. Yang pertama Daud, Nabi Perjanjian Lama yang berlatar belakang militer atau ketentaraan, sehingga wajarlah apabila ia memiliki jiwa militan atau sifat kepahlawanan, sama halnya seperti para pemuda pada zaman itu yang harus siap mengikuti wajib militer, sewaktu-waktu harus ikut masuk dalam tentara dan berperang. Demikianlah dengan Rasul Paulus, saudara-saudaraku, seorang Rasul Perjanjian Baru yang memiliki sifat militan. Mengingat pada zaman para rasul, boleh dikatakan semua pengikut Kristus militan demi mempertahankan iman melawan tekanan, bahkan tindasan dari orang-orang Yahudi dan penjajah Romawi. Itu sebabnya tema kepahlawanan di hari ini adalah tema yang khusus atau spesifik, yaitu kepahlawanan yang identik yang sama-sama dimiliki oleh Daud dan Paulus. Kepahlawanan apakah itu, saudaraku? Kita akan memeriksanya di dalam Alkitab menurut urutan zaman, saudaraku, agar sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah yang sempurna, sehingga lewat teladan kepahlawanan Daud dan Paulus, kita dapat mengenal dan kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita selama di dalam dunia ini. Untuk itu, mari kita mulai membaca firman yang pertama, yang tertulis di dalam Mazmur 119. Mazmur 119, kita baca ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali.
Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam Injil sepenuh secara umum telah diketahui bahwa Mazmur pasal 119 adalah merupakan tulisan atau gubahan Daud yang luar biasa. Karena terdiri dari 176 ayat yang menjadikan Mazmur 19 sebagai pasal terpanjang di dalam Alkitab. Juga disusun menjadi 22 bagian, yaitu berdasarkan abjad Ibrani yang terdiri dari 22 huruf, saudaraku. Sehingga pembagian Mazmur 119 ini dibagi menurut nama huruf abjad Ibrani. Seperti ayat-ayat yang kita baca bagian pertama ini disebut juga bagian Alef, huruf pertama abjad Ibrani. Maka dapat kita lihat di sini, saudara-saudaraku, Daud menyusun Mazmur 119 ini dengan satu pergumulan dan renungan yang serius. Dan dari tulisannya inilah kita dapat mengenal kepahlawanan Daud dalam menjalankan tugas kenabiannya. Bahkan hanya lewat bagian pertama itu saja, saudara-saudaraku, kita sudah dapat memastikan kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Daud. Daud adalah pahlawan kebenaran. Seperti ayat-ayat yang kita baca, tidak seorang pun dapat membantah bahwa ayat-ayat itu berbicara tentang kebenaran, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Allah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, demikianlah kalau kita meneliti seluruh Mazmur 119 yang terdiri dari 176 ayat itu, sama saja. Semuanya berbicara tentang kebenaran. Sehingga dapat kita katakan bahwa Mazmur 119 ini adalah Mazmur kebenaran. Bagian pertama yang kita baca tadi menyatakan bahwa kebenaran itu upahnya adalah kebahagiaan. Ada dua kata bahagia yang disebut di sini, saudara-saudaraku, tertulis dalam ayat 1 dan 3. Kita baca kembali. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Amin. Dua kali kata bahagia ini, saudara-saudaraku, menjadi legitimasi kebahagiaan sebagai jaminan bagi setiap orang yang mau hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dari bagian pertama inilah, saudara-saudaraku, kita mulai dapat mengenal pribadi Daud sebagai pahlawan kebenaran. Mulai dari ayat yang pertama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam Injil sepenuh dalam tugas kenabiannya, Daud berjuang untuk menyatakan Taurat Tuhan sebagai kebenaran. Sesuai, saudara-saudaraku, kebenaran, unsur kebenaran yang terkandung di dalam Taurat Tuhan. Ada 5 unsur kebenaran di dalam Taurat Tuhan, yaitu 1 sebagai peringatan, 2 sebagai jalan atau petunjuk, 3 sebagai titah atau perintah Allah, 4 sebagai ketetapan Allah, dan 5 sebagai hukum Allah. Sebagaimana yang diuraikan di dalam ayat-ayat yang selanjutnya. Mari kita teliti satu persatu, saudara-saudaraku, mulai dari ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Taurat ialah peringatan dari Tuhan yang harus dipegang. Sesuai dengan namanya peringatan, maka makna dipegang di sini adalah peringatan Tuhan yang tidak boleh dilupakan, yang harus selalu diingat. Itulah unsur kebenaran yang pertama. Selanjutnya unsur kebenaran yang kedua, Taurat sebagai jalan kebenaran, tertulis di dalam ayat 3. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Taurat itulah jalan kebenaran, yang artinya anti kejahatan.
Berikutnya unsur kebenaran yang ketiga tertulis di dalam ayat yang keempat. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Taurat adalah titah atau perintah Allah yang harus dipegang. Sekali lagi, di sini Daud menulis harus dipegang. Artinya, perintah yang wajib dilaksanakan. Berikutnya, saudara-saudaraku, ayat kelima menyatakan Taurat sebagai ketetapan yang harus dipegang. Ayat 5, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan. Kata berpegang di sini adalah harus melaksanakan Taurat sesuai dengan apa yang tertulis. Sebab ketetapan Taurat bukanlah multitafsir yang dapat ditafsirkan sesuka hati, melainkan harus dilaksanakan seperti apa yang tertulis. Itulah makna daripada ketetapan yang harus dipegang, saudara-saudaraku. Akhirnya kebenaran Taurat yang kelima ialah Taurat sebagai hukum Allah, tertulis di dalam ayat 7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Amin. Kita akan bersyukur, saudara-saudaraku, apabila kita mengenal keadilan Allah. Namun dari manakah kita mulai belajar tentang keadilan Allah itu? Dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat adalah representasi dari keadilan Allah. Sehingga wajib dipelajari oleh semua umat, termasuk kita yang hidup di dalam zaman perjanjian baru. Nah, saudaraku, ada dua ayat yang terlewatkan atau tersisa di situ, yaitu ayat 6 dan 8, yang isinya kembali menyatakan tentang kebenaran Taurat Tuhan. Yaitu Taurat sebagai perintah Allah, itu tertulis dalam ayat 6, kembali dinyatakan di ayat 6, dan Taurat sebagai ketetapan Allah kembali dinyatakan di ayat 8. Itulah 5 kebenaran yang terkandung di dalam Taurat Tuhan yang diperjuangkan oleh Daud lewat Mazmur 119 ini, saudara-saudaraku, agar dapat dipegang oleh umat Israel, di mana angka 5 kebenaran Taurat itu menunjuk kepada 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itulah kitab Taurat Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudaraku, perhatikanlah kata pegang yang menjadi predikat atau kata kerja yang berlaku di dalam Mazmur 119. Sesungguhnya kata pegang inilah yang menjadi akar atau asal dari kata atau istilah agama. Di dalam bahasa Indonesia, istilah agama atau kata agama itu berasal dari bahasa Jawa ageman, yang artinya pegangan. Namun apakah itu sesuai dengan tradisi atau kehidupan umat Israel? Puji Tuhan, ternyata sesuai, saudara-saudaraku. Karena kitab Taurat itulah kitab suci agama Yahudi. Agama yang dibela seumur hidupnya oleh Daud. Dibela kebenarannya. Agar Taurat itu dihormati dan dihargai, dipelajari dan disukai, didengar dan dilakukan, dipercaya dan ditaati oleh umat Israel, bahkan oleh segala bangsa di dunia ini. Hal ini mengingatkan kita kepada firman atau perintah Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Injil Matius. Kita periksa Matius 5 ayat 17-20. Matius 5 ayat 17-20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk
ke dalam kerajaan surga. Amin. Firman Tuhan Yesus ini secara tidak langsung membenarkan kepahlawanan Daud. Daud memang seorang pahlawan kebenaran pada zamannya, yaitu zaman Perjanjian Lama. Kepahlawanan Raja Daud baik melalui Mazmur 119 yang ditulisnya, maupun lewat perjuangan saudara-saudaraku membela kebenaran agamanya. Semuanya dibenarkan di dalam firman Tuhan Yesus ini. Seperti tertulis di dalam ayat 20, kita baca lagi ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jelas sekali, saudara-saudaraku. Demikian juga tentang Mazmur kebenaran, Mazmur 119. Cara Daud menulis dan menyusun Mazmur 19 yang terdiri dari 176 ayat menjadi 22 bagian menurut jumlah abjad atau huruf-huruf bahasa Ibrani. Mau menyatakan kepada kita bukan hanya kalimat-kalimat, bukan hanya kata-kata, bahkan huruf-huruf dalam Taurat Tuhan adalah kebenaran. Inilah sesungguhnya kebenaran yang juga difirmankan Tuhan Yesus di dalam ayat 18. Kita simak kembali ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Firman Tuhan Yesus bahkan saudaraku menyatakan, setiap tanda baca pun, titik dan koma, adalah kebenaran. Artinya, pasti terjadi. Maka seperti yang ditulis Daud di dalam Mazmur 119 bagian yang pertama, kebahagiaan akan menjadi upah daripada kebenaran Taurat Tuhan. Itulah firman Tuhan Yesus yang tertulis dalam ayat 19. Kita simak kembali. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Amin. Jelas sekali, saudara-saudaraku. Kebahagiaan itu akan terjadi apabila kita menghargai, ya saudara-saudaraku, Taurat Tuhan. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, selanjutnya firman Tuhan Yesus dalam Injil Matius ini jugalah yang akan menghantarkan kita ke zaman Perjanjian Baru, di mana kita akan bertemu dengan pahlawan kebenaran yang identik dengan Nabi Daud, yaitu Rasul Paulus. Melalui jembatan kebenaran, yaitu firman Tuhan Yesus yang tertulis di dalam ayat 17. Baca sekali lagi ayat 17, jembatan kebenaran. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Amin. Kebenaran Taurat Tuhan telah digenapi. Sekali lagi, kebenaran Taurat Tuhan telah digenapi oleh kedatangan Yesus Kristus, firman Allah yang menjelma menjadi manusia dan sudah datang ke dalam dunia, yang menyempurnakan agama menjadi keselamatan yang berlandaskan iman. Seperti firman Tuhan Yesus yang sangat terkenal yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah, saudara-saudaraku, keselamatan yang berlandaskan iman, yang diperjuangkan oleh Rasul Paulus sampai akhir hayatnya, agar keselamatan ini, saudara-saudaraku, boleh sampai dan diterima oleh semua bangsa di dunia ini. Seperti tertulis di dalam suratnya, Roma 1, ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah
yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini menjadikan Rasul Paulus sebagai pahlawan kebenaran yang identik dengan Raja Daud, yang membela dan memperjuangkan Injil sebagai kebenaran yang dari Allah. Sebagaimana isi suratnya kepada jemaat di Roma, sesungguhnya itulah kitab Roma, buku pelajaran kebenaran yang berlandaskan Injil, yaitu kabar keselamatan yang datang dari Yesus Kristus sebagai kegenapan Taurat Tuhan. Seperti firman Tuhan Yesus yang tertulis di dalam ayat yang terakhir. Kita buka Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan Yesus. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Inilah intisari renungan kita di bulan kemerdekaan ini, saudaraku, yaitu apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita selama di dalam dunia ini. Allah menghendaki agar kita hidup di dalam kebenaran, yaitu artinya, saudara-saudaraku, kehidupan dalam iman yang teguh. Artinya tetap di dalam firman dan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Itulah kehidupan di dalam Injil Perjanjian Baru yang tidak mengabaikan dan tidak melupakan Taurat Tuhan sebagai peringatan, sebagai jalan atau petunjuk, sebagai titah atau perintah Allah, sebagai ketetapan Allah, dan akhirnya sebagai hukum Allah. Terlebih, saudara-saudaraku, agar kita mengenal keadilan Allah dan tetap hidup di dalam kebahagiaan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Semoga Roh Kudus tetap mengajar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari, saudara-saudaraku, kita akan mengangkat satu pujian sebelum kita masuk di dalam doa penutup bersyukur kepada firman Tuhan. Kita angkat Ku rindu setiap waktu, Engkaulah Tuhan. Ku rindu setiap waktu, hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, saudara. Ku rindu setiap waktu, hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku,
namun karena roh-Mu, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa Firman Roh Kudus ketiganya yang Esa, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Bapa, karena hanya oleh anugerah dan perkenan-Mu, kami masih boleh dapat beribadah Tuhan bersama-sama, mengikuti siaran ibadah tengah minggu di hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, untuk lawatan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami tentang apa yang menjadi rancangan dan kehendak Allah, Bapa di surga, atas kehidupan kami selama di dunia ini. Ajarkanlah kami Bapa tentang kebenaran-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa mengingatkan, mengajarkan tentang kebenaran-Mu ini di dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami boleh berbahagia, ya Bapa di surga, sampai Engkau datang kali kedua. Terima kasih Bapa. Mari Bapa di surga, lawatlah setiap rumah daripada umat-Mu yang mengikuti siaran ibadah tengah minggu ini, dan terangilah dengan kasih dan kebenaran-Mu yang menerangi seisi rumah, oh Tuhan, umat-Mu itu, sehingga Bapa di dalam surga seutuhnya, seluruhnya, seisi rumah kami, boleh Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu. Memancarlah kiranya Tuhan kemuliaan-Mu lewat siaran tengah minggu ini juga kepada tetangga-tetangga sekeliling kami, agar nyata kasih-Mu Tuhan, nyata Bapa kuasa-Mu di hadapan para tetangga kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan kehidupan kami di hari-hari mendatang hanya di dalam naungan kasih karunia-Mu. Nyatalah kerajaan-Mu, dan nyatalah Tuhan kedaulatan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Engkaulah yang menjadi pembela kehidupan kami dalam segenap aktivitas pekerjaan kami. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga dengan rangkaian ibadah yang akan kami lakukan di hari-hari mendatang. Biarlah itu semua ada dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, terutama hamba-hamba-Mu yang mendapatkan tugas pelayanan, diurapi oleh urapan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Lalu kami doakan Bapa untuk anugerah kasih karunia, keselamatan dan kesejahteraan bagi umat pilihan-Mu Israel, dan berkat-Mu bagi kota Yerusalem menjadi kota damai sejahtera. Demikianlah kami mohonkan Tuhan keselamatan bagi bangsa negara kami Indonesia ini. Ampuni dosa kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami Tuhan mendapat kasih karunia di mata-Mu. Selamatkanlah oleh kebenaran Injil-Mu. Bapa di dalam surga, luputkanlah kami dari berbagai bencana dan tulah-tulah tanda-tanda akhir zaman. Nyatakanlah kemuliaan-Mu agar bangsa kami Tuhan tidak terpuruk di dalam jurang bencana ekonomi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya kami yang mengikuti siaran ibadah tengah minggu ini telah menerima berkat yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu, kepadamu kami berdoa dan bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, saudara.